Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Medato Putri, NIM 1914040059. Saya dari lokal 4 Tadris Matematika B, jurusan Tadris Matematika, UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Matematika Diskrit yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami, MPD. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 118 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Jawaban dari soal yang pertama yaitu di sini bisa kita ketahui yang pertama itu siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus sebanyak 345 siswa, yang mengambil mata kuliah diskrit yaitu sebanyak 212 siswa, dan siswa yang mengambil keduanya yaitu kalkulus dan matematika diskrit itu sebanyak 108 siswa. Yang ditanya, berapakah siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Selanjutnya itu kita misalkan himpunan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, yaitu kita misalkan dengan A, dan himpunan siswa yang mengambil mata kuliah MTK diskrit itu sebanyak, yaitu kita misalkan dengan B. Maka A sama dengan 345, B sama dengan 212, A bagian dari B itu 188 siswa. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 369. Jadi siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus kita kurangkan hasil dari 369 dikurang 45 dari sini, dan hasilnya itu 24 siswa. Jadi siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus sebanyak 24 siswa. Siswa yang mengambil mata kuliah diskrit kita kurangkan lagi 369 dikurang sebanyak orang yang mengambil mata kuliah diskrit itu 212. Itu hasilnya 157 siswa. Jadi siswa yang mengambil mata kuliah MTK diskrit itu sebanyak 157 siswa. Kita masuk kepada soal yang kedua. Soalnya yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 2 sampai 11 dan relatif bilangan prima dengan 6. Jawaban soalnya, bilangan bisa kita lihat bilangan 1 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Kemudian kita misalkan A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Kemudian A2 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Selanjutnya A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Selanjutnya N sama dengan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 sama dengan 1000. Kemudian kita bikin NA1 banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. NA-nya yaitu 1000 per 5. 5-nya dari sini. 1000 dibagi 5 yaitu 200. NA2-nya 1000 per 7. 7 dari sini. Hasilnya itu 142. NA3 banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11 yaitu
sebanyak 90. Selanjutnya, untuk Na, A1 kali A2 sama dengan bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7, yaitu 1000 per 35. 35 ini hasilnya yaitu dari 5 kali 7 dapatnya 35. 1000 dibagi 35 dapat 28. Selanjutnya, untuk mencari Na1 kali Na3, yaitu banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11, yaitu 1000 kali 55. 5 kali 11 hasilnya 55. 1000 dibagi 55 hasilnya 18. Selanjutnya Na kali A3, yaitu 1000 per 77. Dari sini 7 kali 11 hasilnya 77. 1000 dibagi 77 hasilnya 12. Na selanjutnya itu kita mencari Na1, Na2 dan Na3, yaitu banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7 dan 11, yaitu bisa kita lihat 1000 dibagi 385 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari Na1 absen kali A2 absen kali A3 absen sama dengan N dikurang Na1 tadi dikurang Na2 dikurang Na3 ditambah Na1 kali A2 tambah Na1 kali A3 tambah Na2 kali A3 dikurang Na1 A2 A3. Hasilnya yaitu 1000 dikurang 200 dikurang 142 dikurang 90 ditambah 28 ditambah 18 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 1000 dikurang 432 ditambah 58 dikurang 2, hasilnya yaitu 624. Jadi banyak bilangan bulat 1 sampai 1000, yaitu 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 664 bilangan. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga, yang mana soalnya tentukan banyak solusi bulat non negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, yang mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal tadi, yaitu N sebanyak solusi pada persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54 dengan syarat A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, D besar sama dari 0. Selanjutnya yaitu kita cari N-nya, yaitu 54 tambah 4 dikurang 1, 54 sama dengan 5754. Kemudian kita cari faktorialnya, hasilnya yaitu 29.260, yang kemudian P1-nya yaitu sama dengan solusi dari persamaan A tambah B tambah C tambah D, yang mana A besar sama dari 34, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, D besar sama dari 0. Solusinya dari A dikurang 34 tambah B tambah C tambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. Kemudian A dikurang 34 besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, D besar sama dari 0. Kemudian NP1 sama dengan 20 tambah 4 dikurang 1,
Selanjutnya yaitu NP1 sama dengan 20 tambah 4 dikurang 1 di 20, hasilnya yaitu 23, 20. Maka faktorialnya, hasil dari faktorialnya yaitu 1771. Kemudian kita cari P2. Solusi dari persamaannya yaitu A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 44, D besar sama dari 0. Maka solusi dari A tambah B tambah C sama dengan dikurang 44 tambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Maka di sini dapatnya diganti dengan 10. Maka hasilnya yaitu 286. Untuk P3-nya solusinya yaitu dari A tambah B tambah D yaitu sama dengan dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. Maka di sini kita ganti dengan 17, di sini 17. Maka hasil dari faktorialnya adalah 1140. P1 kali P2, solusinya dari persamaan tersebut adalah A besar sama dari 34, B besar sama dari 0, C besar sama dari 44, D besar sama dari 0. Solusi dari A sama dengan 34 tambah B tambah C dikurang 44 tambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Maka di sini diganti dengan min 24, di sini min 24. Jadi jika seperti ini tidak ada penyelesaian atau NP1 P2 sama dengan 0. Dengan cara yang diperoleh P1 kali P3 sama dengan NP2 kali P3 sama dengan NP1 kali P2 kali P3 sama dengan 0. Jadi banyak solusi dari bulat non negatif dari positif dari non negatif dari persamaan di atas adalah yaitu sebanyak 26.063. Kita masuk kepada soal yang nomor 4. Soalnya yaitu tentukan deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x. Yang B fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2. Jawaban dari soal yang nomor 4 tadi yaitu untuk yang A, fx sama dengan 1/1 dikurang x. Maka kita cari terlebih dahulu turunan dari 1/1 kurang x, yang mana turunan yang pertama yaitu 1/1 dikurang x pangkat 2. Yang turunan kedua 2/1 kurang x. Turunan kedua 2 dikurang 1x pangkat 2. Maka yang turunan yang x ini kita ganti dengan 0. Maka bisa teman-teman lihat hasilnya yaitu 1 untuk turunan ke pertama 1, turunan kedua 2 hasilnya, turunan ketiga hasilnya 2. Jadi deret Taylor dari fx adalah 1/1 dikurang x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah dan seterusnya. Untuk jawaban dari nomor 2 yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2, deretannya yaitu 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 dan seterusnya. Soal nomor 5. Tentukan baris FVB dari FPE dari yang pertama yaitu PX sama dengan 2x tambah E pangkat min x. Yang bagian B PX dikurang 3 tambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dan seterusnya. Jawaban dari soal nomor 5 yaitu dari hasilnya, dari sebentuk seperti ini bisa kita rubah seperti ini: 2x tambah 1 dikurang x tambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4
per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial. Ini bisa kita rubah bentuknya seperti ini. 1 tambah X pangkat 2 dikurang 2X faktorial dikurang X pangkat 3 dikurang 3X faktorial ditambah X pangkat 5 per 4 faktorial dikurang X pangkat 45 per 5 faktorial. Jadi barisan dari FVB di atas adalah AN sama dengan 1,1,1 setengah faktorial, min 1 per 3 faktorial, 1 per 3 faktorial, min 1,5 faktorial. Jawaban dari B yaitu kita keluarkan 3, maka dapat dalam kurungnya 1 ditambah X tambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Maka selanjutnya 3 kali 1 tambah X tambah 2 faktorial X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial tambah 5 faktorial X pangkat 5 tambah 5 faktorial. Selanjutnya yaitu 3 tambah 3X tambah 3 kali 2 X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 kali 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 kali 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial tambah 3 kali 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan FVBE dari FPE di atas adalah BN 3,3,2,2 faktorial 3 kali 3 faktorial, 3,4 faktorial, 3,5 faktorial, dan seterusnya. Soal nomor 6. Tentukan bentuk sederhana dari FVB dari barisan BN 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Jawaban dari soal nomor 6 yaitu PX sama dengan sigma dari batas bawah yaitu 0, batas atasnya yaitu tak hingga AN X pangkat N. Maka kita peroleh 0,1 tambah 0, X tambah 0, X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 dan seterusnya. X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6. Hasilnya itu X pangkat 3 ini bisa kita keluarkan. Hasilnya itu 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Bagian terakhir adalah deret Taylor nomor 5 dalam daftar kita sebelumnya, sehingga memperoleh bentuk yang sederhana itu PX sama dengan X pangkat 3 kali 1 per 1 dikurang X. Soal nomor 7. Selanjutnya itu soal yang ke-7. Soalnya itu tentukan bentuk sederhana dari FPE dari barisan BN sama dengan 3,3,1,3 dan seterusnya. Jawaban dari soal nomor 7 yaitu kita cari PX-nya sama dengan sigma dari N batas bawah N sama dengan 0, batas atas sama dengan tak hingga. N X pangkat N kali N X pangkat N per N faktorial. Itu kita bikin 3 tambah 1 kali X tambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 1 kali 3
per 3 faktorial dan seterusnya. Maka kita peroleh 3 tambah X tambah 3 kali X pangkat 2 per 2X faktorial tambah X pangkat 3 kali per 3 faktorial. Maka kita rubah bentuknya seperti ini. Kemudian 3-nya kita keluarkan, maka hasilnya 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah dan seterusnya. X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka kita bentuk umumnya yaitu seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian jika kita tambahkan, kita jumlahkan hasilnya seperti ini, maka hasil akhirnya yaitu 2e pangkat X 2 pangkat X tambah E pangkat min X. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Soalnya yaitu ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga A tidak ada kotak kosong, B 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jawaban dari soal nomor 8 yaitu yang untuk bagian A tidak ada kotak yang kosong. Karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak, maka kita cari PX-nya, X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah seterusnya pangkat 5. Kita keluarkan pangkat 5, maka menjadi bentuknya 1 per 1 dikurang X pangkat 5. X pangkat 5 sigma R sama dengan 0, batas atasnya tidak hingga. Kemudian 5 tambah R dikurang 1 R X pangkat R. Kemudian X pangkat 5 kita kalikan, hasilnya itu X pangkat R tambah 5. Sehingga banyak cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda sedemikian sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisien X pangkat 89 dalam PX yaitu 84 tambah 4, 84. Kita cari faktorialnya yaitu 84 faktorial dengan 84 di atas itu bisa kita coret, maka tinggal 88 kali 87 kali 86 kali 85, hasilnya yaitu 55 65 360. Selanjutnya untuk bagian yang B, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Jawabannya karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat 10 koin sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapat koefisien X pangkat 89 maka dibutuhkan R sama dengan 59. Sehingga X tambah 59 sama dengan 63. 59 hasilnya yaitu 1429 560. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada soal yang nomor 9. Soalnya yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang yang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga A tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Yang B tidak ada kamar yang kosong. Jawaban soal nomor 9. Yang pertama itu karena tiap kamar berisi paling sedikit 1 dan paling banyak 2, maka fungsi pembangkitnya adalah PX sama dengan X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial
pangkat 80. Akan dicari koefisien dari X pangkat N per N faktorial dari dalam PX untuk mendapatkan banyaknya cara menempatkan N orang yang berbeda di dalam 80 kamar yang berbeda. Sehingga PX-nya yaitu X tambah X pangkat 2 yang ini tadi per 2 faktorial kali 80. Kita keluarkan X-nya sehingga X jadi 1 tambah X per 2X per 2 faktorial pangkat 80. Kemudian kita keluarkan X pangkat 80, 1 tambah X per 2 faktorial pangkat 80. Hasilnya yaitu X 80, batas bawahnya 0, 80K X 2 faktorial K. Kita masukkan pangkatnya ke masing-masing ini lagi. Selanjutnya diperoleh 80 sini K 1 per setengah K X pangkat K tambah 80. K nya dari sini, K nya dari sini dan tambah 80 nya dari sini, sehingga diperoleh sigma batas bawah K sama dengan 0, 80 K 1 per 2K 1 kali X pangkat K tambah 80. Selanjutnya kita rubah seperti ini. Kemudian setengah K tambah 80 faktorial. Yang ini kita jadikan bentuknya seperti ini. Kemudian setengah 2K tambah ini kita kalikan banyaknya cara penempatan objek yang berbeda sama dengan koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX, maka dari persamaan PX yang terakhir diperoleh untuk nilai N dari X K tambah 80 per K tambah 80 faktorial, yaitu N sama dengan K tambah 80 atau K sama dengan N kurang 80, sehingga persamaan PX berubah menjadi sigma dari N dikurang 80 sama dengan 0. Kita rubah ini yang di sini tadi. Jadi banyaknya cara mendapatkan N orang yang berbeda di dalam 80 kamar yang berbeda adalah sigma dari N sama dengan 80. Sigma dari batas bawahnya N sama dengan 80, di sininya 80, N dikurang 80 N faktorial per 2 pangkat N kurang 80. Untuk jawaban nomor yang bagian B nya itu tidak ada kamar yang kosong. Kita cari PX nya sama dengan X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 80. Ini selanjutnya kita akan menjawab soal yang bagian yang B dari soal nomor 9, yaitu tidak ada kamar yang kosong. Di sini kita akan mencari PX-nya, yaitu sama dengan X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya pangkat 80. Maka bentuk dari ini yaitu EX tambah dikurang 1 pangkat 80. Selanjutnya kita jadikan seperti ini. Untuk K besar sama dari 0, K kecil sama dari N, koefisiennya X pangkat N per N
faktorial dalam PX adalah sigma K sama dengan 0, ini adalah batas bawahnya, dan 100 ini adalah batas atasnya, kali min 1K 80K kali 80K pangkat N. Jadi jumlah cara yang dimaksud adalah sigma dari min 1K 80K 80 dikurang K pangkat N, batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya 100. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.